Pemirsa, kasus debt collector mengambil paksa barang debitur masih sering terjadi, padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Berikut kami paparkan dalam infografis, tahukah Anda debt collector tidak bisa sembarang tarik barang debitur? Kita akan langsung membahas mengenai apa sebenarnya arti kalimat ataupun arti kata dari fidusia. Nah, fidusia ini adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, pemirsa, seperti aturan yang sudah tertera bahwa debt collector tidak bisa seenaknya untuk mengambil barang ataupun kendaraan kepada debitur ketika sedang menagih utang tersebut. Nah, kita juga akan melihat sebenarnya apa saja syarat yang harus dibawa oleh penagih utang ketika akan menemui debitur. Yang pertama adalah surat somasi. Nah, debt collector sebagai eksekutor harus membawa tanda pengenal dan menunjukkan sertifikat profesi sebagai lembaga resmi. Kemudian juga ada surat kuasa dan juga fotokopi jaminan fidusia. Nah, sertifikat profesi pembiayaan Indonesia atau SPPI yang merupakan bagian sertifikasi dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia ataupun APPI. Nah, pemirsa, kita juga akan melihat sebenarnya adakah hukuman ataupun pengawasan ketika debt collector melakukan penagihan kepada debitur? Nah, ini ada peraturan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, di mana kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Nah, artinya debt collector ini wajib memiliki surat izin SPPI, kemudian juga wajib ditemani oleh kepolisian. Karena memang ketika ada kekerasan yang terjadi, maka pihak kepolisian dapat melakukan ataupun menindak dan juga memberikan sanksi pidana kepada debt collector. Kita juga akan melihat apa saja hukuman yang akan diterima oleh debt collector ketika menagih utang dengan cara kekerasan. Kita akan melihat yang pertama dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, debt collector adalah ini wajib membawa fotokopi sertifikat jaminan fidusia yang diperoleh dari perusahaan pembiayaan. Jadi jika hanya ada satu orang ketika mendatangi debitur, padahal ketika ia datang, ini beramai-ramai, tapi hanya satu orang yang membawa surat, maka orang itu saja yang boleh melakukan pengambilan barang ataupun utang dari pihak debitur. Kita juga akan melihat mengenai hukuman dan juga aturan yang diterapkan kepada debt collector ketika akan menagih utang ataupun barang dengan cara kekerasan. Yang pertama adalah jika diketahui adanya debt collector yang menagih barang dengan kata-kata kasar, maka akan mendapatkan pidana dengan pasal penghinaan yaitu pasal 310 angka 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Nah, kemudian juga tindakan kekerasan ini akan dijerat dengan pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP yang hampir sama yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500. Nah, pelanggaran hukum serta apa sanksinya yang didapatkan oleh debt collector ini dapat dipidana dengan hukuman penjara atau bahkan sanksi denda, sehingga juga diharapkan bagi masyarakat yang memiliki cicilan kendaraan pada perusahaan pembiayaan juga harus menunaikan kewajibannya dengan membayar angsuran secara rutin hingga lunas, karena pada satu sisi perusahaan pembiayaan juga harus mengimpun angsuran dari nasabah yang memiliki cicilan karena jika tidak akan mengalami kerugian.